Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya yang sudah menonton video yang barusan saya update tentang pinjol legal, pinjol ilegal, investasi online ke money game gitu ya. Jadi memang banyak sih orang-orang yang terjebak di situ. Banyak orang yang habis-habisan dia berharap mendapatkan uang secara instan tanpa harus bekerja, dengan diiming-imingkan keuntungan yang cukup luar biasa ya, sampai 90%. Siapa yang nggak tergiur ya kalau memang itu fakta yang terjadi. Tapi sayangnya itu hanyalah cerita belaka yang nggak ada jelas ya. Mungkin di sebagian orang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung, tapi banyak dari teman-teman itu malah kejebak ke dalam hal-hal yang seperti itu ya. Jadi itu kalau menurut saya pribadi itu sangat merugikan Anda, dan saya berharap ke depannya jangan sampai ada lagi yang terjebak, tergiur dengan investasi bodong dengan janjikan sekian persen. Jangan ada. Yang penting kita berusaha aja, tetap optimis saja. Boleh-boleh aja nih kita mengikuti mungkin dari money game atau apa, tapi yang jelas tidak merugikan kita terlalu besar ya, karena itu kan duit dari alam nyata kita masukkan ke dalam duit online ini segala macam dengan berharap cuannya sangat besar. Itu janganlah gitu loh. Jadi mungkin dalam 1000 orang mungkin beberapa orang aja yang beruntung dan sisanya buntung semuanya ya. Oke, ini ada dari pinjol legal juga. Ini cukup luar biasa. Ini ancaman mau open donasi ke semua data-data Sidebetur. Ini lahir dari pinjol legal loh. Jadi saya mau tembuskan ini buat otoritas jasa keuangan yang selama ini katanya penagihan dari pinjol legal itu baik-baik mendukung gitu ya. Siang saudara, ini atas nama, saya tidak bacain ya nama orangnya ya, karena itu cukup privasi lah ya. Tapi di sini nomor handphone dari si debt collector 0831 8085 7628 ya. Data Anda sudah masuk ke tahap list kunjungan, yang dimana tim kami akan menjemput dana itu ke alamat Anda. Dari awal pembacaan kepalanya aja itu sudah dek, apalagi bagi orang yang baru telat bayar, baru gagal bayar ya, gimana tidak ya, dia akan jemput ke alamat kita ya. Ditambah dengan bahasanya list, sebut aja lah daftar, dalam daftar kunjungan tapi dengan bahasanya list, supaya lebih kelihatan profesional dan lebih kelihatan berpendidikan, padahal nol gitu ya. Beberapa pihak akan kami koordinasi untuk masalah ini. Perihal tunggakan aplikasi Watas, kan udah jelas ya, perihal tunggakan aplikasi Watas itu saya munculin di layar Anda, boleh lihat. Tim penagihan lapangan akan datang ke lokasi rumah Anda. 1. Silahkan disiapkan dana cash. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya yang mendapatkan ancaman seperti ini, habis itu di poin 1, silahkan siapkan dana cash. Oke, Anda jawab aja, saya sudah siapkan dananya, saya tunggu kedatangan Anda di lokasi saya ya. Pasti dia akan kebingungan, dia pasti akan mendesak Anda terus untuk bayar online ya. Tapi kalau sudah di poin ini aja, mereka bilangin silahkan disiapkan dana Anda secara cash, habis itu Anda ketakutan, dia akan bikin drama ini seakan-akan nyata. Dia akan kirimkan lokasi, kami sudah berada di dekat sini, berapa jauh lagi rumah Anda dari patokan misalnya kantor camat, dari patokan Pertamina, dari patokan terminal, pokoknya yang besar-besar lah daerah Anda. Padahal dia buka Google itu ya. Jadi dia bikin sedramatis mungkin seakan-akan mereka sudah ada di lingkungan Anda ya. Kalau hal seperti ini terjadi sama Anda, ingat jawabannya adalah saya sudah sediakan uangnya, saya tunggu Anda di alamat. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini saya berhenti bayar online karena saya menunggu kunjungan Anda. Hilang kendali si debt collector itu, pasti dia caci maki Anda langsung ya. Padahal dia yang langsung nyebutkan, kan dia bilang ini, silahkan disiapkan dana cashnya. Terus Anda jawab, oke, mulai hari ini saya berhenti bayar online karena saya harus siapkan dana cash, saya tunggu Anda di alamat ya. Satu persoalan telah selesai. Oke. Yang kedua, harus langsung pelunasan. Oke ya, Anda jawab aja, oke, untuk poin 2 saya akan langsung pelunasan ketika Anda telah datang di lokasi saya seperti yang Anda sebutkan ya, walaupun uang Anda belum ada
Ya, tapi jawab aja kayak gitu. Oke, yang ketiga, kami beri waktu untuk pembayaran hari ini. Jawab nomor 3, tidak penting. Saya lebih suka di poin atas karena Anda menyuruh saya mempersilahkan persiapkan dana cash. Ya, ingat, inilah permainan debt collector sebenarnya. Di poin 1, poin 2, ya, dia menyatakan dia seakan-akan berada di alamat Anda. Tapi di poin 3, tetap kedok dia terbongkar bahwa dia tidak mampu untuk mengunjungi Anda. Dia memaksa Anda, kami beri waktu untuk pembayaran hari ini. Tapi katanya disuruh di poin atas untuk menyediakan dana cash. Langsung pelunasan. Kenapa harus dikasih waktu lagi hari ini? Dia mau jalan ke alamat kita atau enggak? Kayak gitu ya logikanya ya. Jadi jangan teman-teman serba takut, serba cemas. Tapi lihat dulu poin-poinnya. Dia pasti menyematkan kata-kata itu. Bayar hari ini, urusan selesai. Itu sudah hal biasa. Bayar sebelum jam sekian, kami bisa hentikan kunjungan ke alamat Anda. Itu sudah hal lumrah. Kalau kita terpengaruh dalam ancaman ini, mereka akan bikin sedramatis mungkin. Ya, seperti yang saya bilangin tadi. Mereka berada di jalan lah, foto dalam mobil. Mereka ngirimin foto orang sedang tanda tangan. Mereka ngirimin lokasi-lokasi terdekat rumah kita. Padahal mereka lihat di Google. Mereka share cari di apalah, di Google lah semuanya gitu. Buka internet, browsing lah di mana-mana. Apa sih tempat-tempat terdekat, dia ketik aja itu wilayah Anda. Kan nampak tadi itu, entah ada kafe di tempat Anda, entah ada masjid, entah ada apa yang seputaran situ. Dia bikin seakan-akan dia memang sudah ada di lingkungan itu. Kalau Anda ketakutan. Tapi kalau Anda bermain dengan logika, hal seperti ini, sepele ini, semua dilakukan oleh pinjol. Ya, jadi sebenarnya berjalan atau tidaknya suatu tekanan dari pinjol itu tergantung dari kita sebetulnya menyikapi seperti apa. Ya. Oke, poin 4. Jika hari ini tidak ada pembayaran, kami akan hubungi semua kontak di HP Anda untuk membantu Anda membayar hutang, open donasi, dan data langsung dibukukan 1 KK tidak bisa dipergunakan dimanapun bank dan lain-lain. Oke. Poin 1 dan poin 2 gugur karena poin 3 dan poin 4. Ya. Poin 3 dia bilangin kami berikan waktu untuk pembayaran hari ini. Di poin 1 dia bilang silahkan siapkan dana cash. Ya, mana yang benar? Kalau kita menimbang dengan logika. Tapi kalau kita bermain dengan perasaan, di kalimat alinea atas kita sudah down duluan. Kalau kita bermain dengan perasaan. Tapi kalau kita menimbang dengan logika, poin 1, poin 2 gugur karena poin 3. Ya, Anda boleh lihat di layar Anda. Poin 3 kami berikan waktu untuk pembayaran hari ini. Kalau memang dia berikan waktu untuk pembayaran hari ini, kenapa di poin 1 dia bilang silahkan siapkan dana cash, harus langsung pelunasan? Seakan-akan dia mau jemput langsung. Ya, tapi di poin 3 malah dia menggugurkan 2 poin di atas. Ya, nomor 4 lebih hancur lagi. Jika hari ini tidak ada pembayaran, kami akan hubungi semua kontak di HP Anda untuk membantu Anda bayar hutang. Ya, semuanya gugur. Mulai dari dia bilangin data Anda sudah masuk tahap list kunjungan di mana tim kami akan menjemput dana itu ke alamat Anda, sudah gugur oleh poin nomor 3 dan nomor 4. Makanya logika penting nih ya dari teman-teman semuanya. Kaum-kaum yang suka baper ketika telat pinjol, tolong simakin ini baik-baik ya. Habis itu dia bilangin di sini semua kontak di HP Anda untuk membantu Anda bayar hutang. Oke? Saya tanya sama OJK, di mana letak aturan Anda yang Anda bilang bahwa pinjol legal itu cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Sekarang mereka mempunyai semua kontak HP Anda untuk membantu bayar hutang. Dari mana debt collector mempunyai hal itu. Dan akan membukakan open donasi dan data langsung dibukukan. Saya minta dari OJK, ya, di mana kalau memang benar-benar aturan Anda ukurannya hal seperti ini tidak jadi. Ini pinjol legal loh, Anda yang memberi izin. Jadi makanya saya nggak salah selama ini. Kenapa harus ada Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI sebagai kiblat dari pinjol, tapi pinjolnya malah subur, ya. Setelah dibikin aturan oleh AFPI dan OJK, pinjol subur banget di Indonesia gitu loh. Ya. Jadi semua postingan OJK yang tentang kalau ada yang mengancam penagihan tidak beretika menyebarkan data itu adalah pinjol ilegal. Sekarang terjadi di pinjol legal aplikasi UATAS. Ya. Makanya saya bilangin percuma lapor OJK, percuma ada OJK, percuma lapor AFPI, percuma ada AFPI. Ya. Inisiatif dan keputusan ada dalam diri kita.
Jangan pernah baper dengan sedikit pun ancaman yang ada. Apapun ancaman mereka, jangan bawa dengan perasaan, tapi timbang dengan logika. Saya sudah jelaskan tadi sama teman-teman semuanya. Dan saya berharap semuanya tidak ada yang ketakutan lagi, tidak ada yang kecemasan lagi, bahwa ini semuanya nol besar. Ya, intinya mereka melakukan ancaman seperti itu karena mereka tidak mampu mengunjungi Anda. Ya, dan ancaman-ancaman seperti ini sudah hal biasa, bukan dilakukan oleh pinjol ilegal lagi, tapi pinjol legal. Buat teman-teman semuanya, jangan ada yang ketakutan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi. Saya berharap kalau Anda menerima ancaman seperti ini dari aplikasi pinjol legal manapun, tolong berhenti bayar online, minta semua debt collectornya untuk datang ke rumah, karena mereka yang memulai, mereka yang mengatakan akan kita sudah masuk dalam list kunjungan. Kenapa harus dipaksa bayar hari ini? Kenapa harus tagih kepada kontak-kontak kita? Kan mereka mau kunjung ke rumah. Dan disinilah yang tidak beres gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak ada yang ngatur, ya, nggak ada yang memberi sanksi, nggak ada semuanya. Jadi OJK itu no fungsi, AFPI no fungsi. Jadi kalau saya rasa untuk ngurus pinjol aja AFPI yang seharusnya kiblatnya di situ aja nggak becus gitu loh. Ya, makanya masyarakat yang mengambil kesimpulan galbay berjamaah gitu loh. Ya, galbaynya itu berhenti bayar online secara serentak, minta semuanya untuk datang ke rumah Anda masing-masing, jangan ada yang takut, ya. Dan teman-teman juga yang mengalami hal yang sama seperti ini, isi di kolom komentar seperti apa penagihannya, dari aplikasi mana, dan kayak mana tekanannya, Anda isi di kolom komentar, atau Anda bisa masuk ke akun TikTok saya Solusi Hutang MB, atau ke Instagram saya @medibroni.